keluarga mantan pemimpin PKC Jiang Zemin muncul di CCTV, sinyal apa yang sedang dikirimkan? Menjelang Festival Qingming tahun ini, keluarga mantan pemimpin Partai Komunis China, PKC, Jiang Zemin, putranya Jiang Mianheng, putrinya Jiang Miankang, cucunya Jiang Zicheng, dan saudara perempuannya Jiang Zehui, tampil mencolok di CCTV. Media pemerintah mengumumkan bahwa rumah leluhur Jiang di Yangzhou yang beralamat di No. 16 Dongguanmen akan dibuka untuk tur pada tanggal 3 April dengan kunjungan umum dimulai pada tanggal 4 April tahun 2025, dari Selasa hingga Minggu. Langkah-langkah dari Xi Jinping ini, yang biasanya menutup rapat liputan tentang para tetua partai, menimbulkan banyak spekulasi. Apa yang sedang direncanakannya? Jiang meninggal pada usia 96 tahun di Shanghai pada tanggal 30 November tahun 2022. Tidak ada peringatan besar. Kini, lebih dari 2 tahun kemudian, sorotan resmi ini menimbulkan tanda tanya besar. Komentator AS, Lan Su, berpendapat, ekonomi China sedang terpuruk, PKC terisolasi secara global, dan Xi mendapat tekanan dari dalam partai sendiri, dengan pejabat di semua tingkat merasa frustrasi. Faksi-faksi mulai melawan. Langkah Xi yang ramah ini, membuka rumah Jiang, adalah sinyal kepada kelompok lama Jiang. Analis Kanada, Ding Lukai, menyederhanakannya, ini hanya bisnis biasa PKC, mempertahankan kelangsungan partai. Akademisi asal Australia, Li Yuanhua, menggali lebih dalam. Ia meyakini Xi Jinping kemungkinan mengalami masalah kesehatan serius baru-baru ini, yang membuatnya mulai memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematiannya, terutama mengingat banyaknya musuh yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Menurut Li, pendekatan Xi saat ini menunjukkan bahwa ia tidak peduli apakah seseorang adalah rival politik atau tidak, atau seperti apa masa lalunya. Asalkan mereka pernah memegang posisi tertinggi di Partai Komunis, mereka harus diperlakukan seperti tokoh yang dihormati. Xi berusaha menjadikan ini sebagai tradisi, karena ia tahu waktunya sendiri juga akan tiba. Ia tidak ingin kuburannya dirusak atau jenazahnya dihancurkan. Yang ia inginkan adalah warisan di mana, tak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan seorang pemimpin terhadap negara atau seberapa dibencinya mereka, tetap akan dihormati pada akhirnya. Li menyimpulkan bahwa perlakuan penuh hormat Xi terhadap Jiang sebenarnya hanyalah cara untuk menjamin ia mendapat perlakuan serupa di masa depan. Jiang naik ke tampuk kekuasaan setelah penumpasan berdarah di lapangan Tiananmen tahun 1989. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKC, Presiden RRC, dan Ketua Komisi Militer dari tahun 1989 hingga 2004, urutan ketiga setelah Mao dan Deng, dengan kendali penuh atas kekuasaan. Slogannya, meraih kekayaan secara diam-diam. Keluarganya benar-benar menjalankannya. Cucunya, Jiang Zicheng, melalui Boyu Investment, meraup dana besar dari Alibaba, Ant Group, Didi, Tencent, dan lainnya. Seorang Taipan dalam pengasingan pernah mengungkap bahwa klan Jiang memiliki kekayaan lebih dari 500 miliar dolar di seluruh dunia, diklaim sebagai keluarga politik terkaya di dunia. Keputusan paling berdarah yang diambil Jiang Zemin selama kekuasaannya adalah meluncurkan kampanye besar-besaran pada Juli tahun 1999 untuk menganiaya Falun Gong, sebuah latihan spiritual yang didasarkan pada prinsip sejati, baik, dan sabar. Seiring berjalannya waktu, penindasan ini berubah menjadi pembantaian kejam yang melibatkan pengambilan organ dari praktisi Falun Gong yang masih hidup demi keuntungan. Filosofi Jiang Zemin tentang menjadi kaya secara diam-diam memicu gelombang korupsi besar-besaran dalam birokrasi PKC, di mana hampir setiap pejabat ikut terlibat. Setelah berkuasa pada tahun 2012, Xi Jinping meluncurkan kampanye besar untuk menangkap harimau dan menepuk lalat dalam sistem PKC, menargetkan pejabat tingkat tinggi dan kader tingkat rendah atas nama pemberantasan korupsi. Lewat upaya ini, ia secara sistematis menyingkirkan pejabat senior korup dan akhirnya memusatkan kendali atas partai, pemerintah, dan militer, menjadi pemimpin tertinggi generasi kelima PKC. Selama lebih dari 10 tahun masa kekuasaannya, Xi terus mendorong negara ke arah kiri, berusaha mengembalikan China ke era ekonomi terencana ala Mao Zedong. Menurut Li Yuanhua, Jiang Zemin adalah orang yang meletakkan fondasi metode pemerintahan PKC melalui korupsi yang merajalela. Skala dan sistematisnya korupsi pada masa pemerintahannya menciptakan kumpulan besar penerima manfaat dalam sistem PKC. Penyatuan elit politik dan ekonomi, perilaku mencari keuntungan, dan transaksi uang besar-besaran menjadi hal yang biasa. Akibatnya, banyak dari mereka yang menjadi kaya pada masa itu masih merindukan era tersebut. Xi Jinping, sebaliknya, berbeda. Ia ingin membangun sistem oligarki. Bukan berarti ia sepenuhnya menentang korupsi, melainkan ia menggunakan kampanye anti-korupsi sebagai alat konsolidasi kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan secara pribadi aliran dan distribusi kekayaan, agar bisa mewujudkan visi besarnya. Dalam proses ini,
ia secara tak terhindarkan telah menyinggung berbagai kepentingan yang sudah mapan dan blok kekuasaan. Jadi, ketika orang mengatakan mereka merindukan Jiang Zemin, yang sebenarnya mereka rindukan adalah masa ketika mereka memiliki kesempatan terlibat dalam korupsi dan memperkaya diri dengan bersekutu bersama tokoh-tokoh berpengaruh. Komentator Lansu menyoroti bahwa Xi Jinping kini menghadapi oposisi dari dua kelompok utama dalam sistem PKTC. Pertama, para reformis, seperti Wen Jiabao. Kedua, para pemilik kepentingan besar, mereka yang memperoleh kekayaan luar biasa di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Hu Jintao. Banyak dari mereka adalah elit merah generasi kedua, keturunan pejabat tinggi partai. Kedua faksi ini bersatu dalam ketidakpuasan terhadap Xi Jinping. Namun, mereka juga memiliki kesamaan yang jelas. Tidak ada dari mereka yang menentang partai komunis itu sendiri, dan tidak ada yang ingin melihat kejatuhannya. Tujuan mereka hanya satu, menyingkirkan Xi dan menggantikannya. Dalam sejarah panjang PKC, perebutan kekuasaan internal selalu ada. Namun pada akhirnya, Xi Jinping berhasil mengendalikan Komite Tetap Politbiro Komite Sentral dengan menempatkan orang-orang pilihannya sendiri. Lansu lebih lanjut menjelaskan bahwa dari Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping, satu hal yang tetap tidak berubah sepanjang 5 generasi kepemimpinan PKC adalah penegakan kepemimpinan partai dan kediktatoran partai komunis. Yang berbeda hanyalah strateginya. Setelah revolusi kebudayaan, 3 generasi Deng, Jiang, dan Hu memilih untuk menggunakan pembangunan ekonomi sebagai cara menyelamatkan legitimasi domestik PKC. Dalam konteks ini, mereka mengizinkan munculnya perusahaan swasta dan memberi warga China sejumlah kebebasan ekonomi. Namun, pada masa jabatan kedua Hu Jintao, kebebasan terbatas ini mulai menjadi ancaman bagi pemerintahan otoriter PKC. Sebagai tanggapan, Hu mengusulkan pandangan ilmiah tentang pembangunan untuk menyeimbangkan hubungan antara sektor milik negara dan swasta. Ketika Xi Jinping berkuasa, ekonomi swasta telah menjadi kekuatan vital dalam struktur ekonomi China yang lebih luas, begitu signifikan sehingga secara langsung menantang kendali PKC atas ekonomi nasional. Maka, Xi memulai tindakan keras berskala penuh terhadap sektor swasta. Tujuannya, seperti para pendahulunya, tetap sama, menjaga kekuasaan PKC. Hanya metodenya yang berbeda.